Halo, assalamualaikum, selamat siang, sahabat tani. Jumpa kembali dengan Exojaya Channel di sini ya. Kali ini Exojaya mau ngebahas apa perbedaan tanaman tomat yang terkena layu fusarium dan terkena layu bakteri, dan juga gimana cara untuk mengatasinya. Tapi sebelumnya buat sahabat tani yang baru bergabung di Exojaya Channel, jangan lupa ya dukung Exojaya Channel dengan klik subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis. Sobat Tani, ada beberapa ciri-ciri tanaman tomat kita itu terkena layu fusarium apa terkena layu bakteri. Contoh, bila tanaman tomat kita terkena layu fusarium itu cirinya adalah batang misalkan dipotong atau dibelah itu tidak mengeluarkan lendir. Itu ciri yang pertama bila tanaman kita terkena layu fusarium. Jadi bila batang itu dipotong atau dibelah itu tidak mengeluarkan lendir, beda sama tanaman tomat yang terkena layu bakteri. Bila terkena layu bakteri itu batang yang kita potong atau kita belah itu pasti akan mengeluarkan lendir. Itu ciri-ciri yang membedakan tanaman tomat kita kena layu fusarium atau layu bakteri. Jadi kita bisa mengantisipasi gimana caranya untuk mengobati, jangan sampai salah ngasih fungi atau ngasih obat jamur. Nah, untuk ciri-ciri yang lain itu contohnya misalkan terkena layu fusarium ya, itu contohnya tangkainya itu layu berwarna kuning kemudian menguning. Nah, itu contoh tomat yang terkena layu fusarium. Tapi bagi tomat yang terkena layu bakteri itu tanamannya itu layu berawal dari pucuk ya. Layu itu berawal dari pucuk kemudian menjalar ke bawah bagian tanaman dan sampai daun itu layu kemudian mati. Itu kalau kena layu bakteri. Jadi perbedaannya, kalau kena layu fusarium itu adalah tangkainya itu layu ya, tangkainya layu menguning, tangkainya layu menguning dan mengering, itu layu fusarium. Tapi kalau layu bakteri itu dari pucuk kemudian menuju menjalar ke bawah tanaman sampai akhirnya daun itu layu dan mati. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri-ciri yang ketiga itu adalah bila pagi itu kalau misalkan tomat kita itu kalau terkena layu fusarium ya itu misalkan bila siang itu layu banget. Kalau siang hari itu layu, tapi kalau pagi dan sore dia itu terlihat sangat fresh, sangat segar banget. Nah, itu bisa dikategorikan terkena layu fusarium. Nah, di situ. Kemudian apa sih penyebab dari layu fusarium atau layu bakteri? Kalau layu fusarium itu disebabkan oleh cendawan fusarium. Cendawan fusarium itu ditularkan melalui udara dan air. Tapi kalau layu bakteri pada tomat itu disebabkan karena bakteri patogen yang yang disebabkan oleh air gitu ya. Jadi bedanya di situ. Nah, untuk menanggulangi atau mengobatinya seperti apa kalau terkena layu fusarium? Kalau layu fusarium itu kita semprot menggunakan fungi ya. Di sini funginya kita bisa menggunakan fungisida Piraclo di sini yang berbahan aktif ya, Pyraclostrobin ini kalau terkena layu fusarium. Atau bisa juga menggunakan fungisida Transida di sini yang terdapat 7 bahan aktif. Silahkan pilih salah satu ya. Itu untuk mengatasi layu fusarium bila terkena layu fusarium. Tapi bila terkena layu bakteri kita menggunakan obat jamur ya, obat bakteri disebut dengan bakterisida. Nah, bakterisida tersendiri itu contohnya apa? Kalau terkena layu bakteri kita bisa menyemprotkannya menggunakan bakterisida. Bakterisida di sini contohnya kita bisa menggunakan baktosin di sini ya. Kita bisa menggunakan baktosin atau juga bisa menggunakan Agrip 20 WP di sini bakterisidanya. Oke, jadi jangan sampai salah cara kita membedakan tanaman tomat kita itu terkena layu fusarium atau layu bakteri. Nah, semoga saja
informasi yang Exo Jaya sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat sahabat tani dimanapun berada, dan bila bermanfaat jangan lupa like, share, dan juga di komen bagi yang belum paham di kolom komentar di bawah ini. Oke, cukup sekian dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, salam sukses.